secara letterlock begitu. Dulu ternyata begitu saya bongkar rahasia Quran, oh ternyata Siratal Mustaqim itu adalah rambut di belah 7 dan ada pada setiap manusia. Siapa yang sudah menemukan yang 7 dalam dirinya, ketemu pasangan yang 10 pada dirinya, 10 ketemu 7, merdeka. Jadi 17. Itulah jalan menuju kemerdekaan. Biarinlah. Gak ngerti sekalian. Biar pusing gitu. Kalau dengar ceramah saya pusing itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kelahiran yang kedua. Tapi kalau dengar ceramah saya pusing enggak, bingung enggak, ngerti juga enggak, lah itu enggak ada hidayah itu memang. Jadi saya doakan semoga ada hidayah ya. Karena hidayah itu sederhana kok. Kata Quran, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu mulailah dari memasangkan telingamu untuk mendengar. Jadi mau memasangkan telinga saja sudah pintu hidayah itu. Belum masuk baru pintunya. Ya kalau udah ketemu pintunya juga masih terkunci, gimana mau masuknya? Temukan dulu kuncinya, baru buka pintunya, baru masuk. Masuk apakah akan menemukan hidayah? Belum tentu. Yang masuk saja belum tentu, apalagi yang nggak mau masuk. Makanya perjalanan kita itu luar biasa sebetulnya, ya. Tetapi tidak usah takut, ya. Tidak usah takut, karena tidak ada yang sulit. Semua itu sebetulnya mudah, kalau kita berpikirnya mudah. Mudah dan sulit itu soal pikiran saja sebetulnya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Setelah dibentangkan jembatan Siratal Mustaqim, kemudian ditariklah sang Dewi Sinta kembali kepada sang Rama di bawah bantuan seorang. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau di dalam diri kita ada penjajah yang namanya Rahwana, berarti diri kita selama ini masih jadi budak. Budak bagi siapa? Budak bagi penjajah kita. Karena di zaman dulu juga orang yang dijajah pasti jadi budak. Dan penjajahnya ya menjadi tuan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Siapa penentu nasib kita? Siapa? Diri sendiri? Betul? Oke. Katanya yang menentukan nasib Allah. Siapa yang menentukan rezeki kita? Diri sendiri? Katanya yang menentukan rezeki Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Diri sendiri? Selama ini kita ini dijajah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang kepada kita, dan kita izinkan kebodohan kita untuk menerimanya. Saya mau nanya sekarang, mau nggak punya Tuhan yang ngasih rezeki kepada si A 1 juta, si B ini 10 juta, si C ini 100 juta nih, karena hidungnya gede, aduh hidungnya kecil, udah deh 10.000 aja. Mau nggak punya Tuhan yang semena-mena gitu? Mau? Saya kasih tahu pada kalian semua, Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua umatnya. Loh, kenapa rezeki Anda berbeda? Anda yang menentukan. Coba belajar ngaji itu rada waras sedikit, ya. Umur katanya ditentukan oleh Allah. Lah kalau umur ditentukan oleh Allah, di Okinawa di Jepang sana, rata-rata usia mereka di atas 96 tahun. Bahkan mereka masih bisa gendong padi, gendong hasil pertanian. Itu umur 95 tahun, masih naik sepeda. Pernah ke Okinawa? Susah kalau cerita sama yang belum. Rata-rata umur 95 tahun. Nah kalau orang sana 95 tahun, kemudian orang sini umurnya 65 tahun, kemudian tiba-tiba kepada Allah bilang, ya Allah kan yang menentukan umur engkau. Mau punya Allah begitu?
Mau punya Tuhan begitu. Orang sono 95 tahun, orang sini, udah kata Tuhan, jangan ribut, 65 aja. Mau begitu? Jadi sekali lagi banyak sekali yang menjajah kita, termasuk kepercayaan yang kita percayai, padahal sebetulnya itu bukan kebenaran, cuman kebohongan yang diulang-ulang, yang lama kelamaan kita anggap itu kebenaran. Kan itu persoalan kita. Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma, sistem kepercayaan kita. Makanya banyak orang yang bingung, ya. Udah kamu berusaha dong, masa kamu nggak punya uang? Lah saya ini memang rezekinya segini, sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya Tuhan selalu menjadi kambing hitam dari kemalasan kita sendiri. Yuk kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Oke. Itu sholatmu diterima nggak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati, selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk memperoleh tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak nyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholat pun diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri.